Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mutia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan biografi tentang ibu saya, Murni Dwiyanti, dalam bentuk infografis. Murni, pekerja keras yang dapat diandalkan. Murni Dwiyanti lahir pada 14 Juli 1972 di Jakarta. Murni merupakan perempuan bergolongan darah O. Murni tinggal di daerah Kemayoran Barat 1. Ia merupakan putri dari pasangan double M, yaitu ayahnya Manafriyadi dan ibunya Munarti. Murni merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Hal itu terlihat dari nama belakangnya yang menggunakan kata Dwi dengan arti dua. Nama saudara-saudaranya yang lain juga berinisial M loh. Kakak pertamanya yang telah wafat pada 2 Februari 2017 silam bernama Munawan Santoso. Lalu kedua adik laki-lakinya, Muhammad Alham dan Murtanto Ramadan, juga adik perempuannya Melani Pujastuti. Murni Dwiyanti mengenyam pendidikan pertamanya pada 1978 di Taman Kanak-Kanak Taman Siswa. Taman Kanak-Kanak Taman Siswa ini tidak jauh dari rumahnya loh, karena itu dia bisa ke sana dengan berjalan kaki. Lalu Murni berlanjut sekolah dasar di sekolah swasta yang sama. Selang 3 tahun belajar sekolah dasar di sana, Murni pindah ke sekolah dasar negeri Kemayoran 11 pagi karena sang ibunda merasa bahwa 3 tahun belajar di Taman Kanak-Kanak Taman Siswa, Murni tidak begitu paham dengan materi yang diajarkan di sana. Akhirnya ia dipindahkan bersama dengan kakak pertamanya Munawan. Murni masuk ke sekolah dasar negeri tersebut pada kelas 4. Suatu kejadian membuat Murni dipindah dudukan oleh gurunya ke dalam barisan anak laki-laki. Namun hal tersebut tidak membuat Murni berubah. Murni merasa baik-baik saja jika ia memang harus berteman dengan anak laki-laki. Kelas 4 pun berakhir. Murni naik ke kelas 5. Kenaikannya ke kelas 5 menyadarkan Murni bahwa dia harus berubah. Dia tidak mungkin terus-menerus menjadi seperti ia saat kelas 4. Ia pun berubah perlahan dan mulai belajar dengan lebih baik. Hari kelulusan pun tiba. Murni dinyatakan lulus sebagai angkatan 1985. Ia pun mendaftar sekolah dan diterima di Sekolah Menengah Pertama Negeri 93 yang terletak di Jalan Gunung Sahari. Murni bersahabat dengan 2 anak perempuan lainnya di sekolah tersebut. Namun, kedua teman Murni sering bertengkar hanya karena masalah sepele. Sedihnya, Murni yang bersikap netral tersebut tanpa alasan yang jelas, suatu hari dijauhi oleh sahabatnya yang sering bertengkar, dan mereka justru menjadi lebih akrab. Persahabatan yang dulu harmonis kini menjadi seakan tak pernah mengenal sama sekali. Masa SMP Murni dihabiskan seperti itu. Ia hanya fokus belajar karena memang itulah tujuan seorang pelajar. 1988 pun datang. Murni akhirnya lulus dari SMP. Murni segera mendaftarkan diri ke SMA Negeri 1 Jakarta seperti yang dikenal masyarakat, yaitu Budut. Masa-masa SMA Murni bukanlah masa-masa yang mudah. Saat ini merupakan saat Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada zaman Pak Soeharto, semua serba uang. Ketika saya SMA, hanya murid-murid yang bimbel dengan guru yang mengajarlah yang lebih dihargai, karena mereka membayar bimbel, ucap Murni mengingat masa lalunya. Murni bukanlah salah satu anak yang mengikuti bimbel, karena Murni masih bisa mengikuti pelajaran matematika tanpa bimbel. Murni tahu gurunya tidak begitu menyukainya karena ia tidak mengikuti bimbel namun bisa mengikuti pelajaran. Suatu ketika mengharuskan Murni tidak belajar untuk menghadapi ujian matematika. Pamannya meninggal dan sudah pasti Murni tidak bisa belajar. Ketika esok hari Murni mengerjakan ujian, Murni pun mendapat nilai di bawah 6. Hingga saat pembagian rapor, nilai tersebut tidak dirubah sama sekali, padahal selama ini nilai Murni sudah bagus. Bahkan hingga saat ini, Murni masih merasa sedih dengan hal tersebut. Pada saat itu, penjurusan dilakukan saat kelas 11. Murni akhirnya memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan belajar di sana dengan baik. Pada 1991, hari kelulusan pun tiba. Murni akhirnya melepas masa sekolahnya. Setelah kelulusan, Murni pun berusaha untuk mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan merupakan hal yang tidak mudah, terlebih lagi pada saat zaman Pak Soeharto, harus ada koneksi atau orang dalam untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan. Murni tidak gentar. Ia terus mencari pekerjaan hingga ia mendapat pekerjaan di sebuah restoran bernama Sizzler di Mall Citraland yang kini disebut Mall Ciputra pada 1994 sebagai salad service. Selang setahun bekerja di sana, ia bertemu dengan Heru Supandi sebagai senior cook dan menjadi sepasang kekasih. Pada 19 April 1999, mereka pun meresmikan hubungan mereka sebagai sepasang suami istri. Pada tahun 2000, wanita berambut pendek tersebut akhirnya melahirkan anak pertamanya yang bernama Nadia Salsabila. Selang 38 hari putrinya lahir, ayahnya meninggal dunia.
Lalu Murni pun memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya karena ada masalah di dalam perusahaan. Murni pun kembali bekerja pada 2003 di Fashion Square. Ia bekerja sebagai admin gudang di sana. Pada 2005, lahir anak keduanya bernama Salma Mutia. Dalam mengurus putri keduanya, Murni dibantu oleh sang ibunda karena Murni masih lanjut bekerja. Pada saat Salma sudah menginjak masa kanak-kanak, Murni selalu meluangkan waktunya saat istirahat untuk pulang ke rumah dan mengurus anaknya, entah untuk menyuapi makannya ataupun mengantarnya mengaji. Pada 2017, Murni mulai membalut kepalanya dengan hijab secara sempurna, bersamaan dengan putri keduanya. Murni mulai mengenakan hijabnya tidak hanya saat bepergian, namun juga saat bekerja. Tentu saja hal itu merupakan kemajuan yang baik untuk Murni. Berkali-kali tempat Murni bekerja dipindahkan. Tadinya ia bekerja di Kepu dekat rumahnya, namun ia dipindahkan ke daerah Sunter dan mengurus gudang yang berada di sana. Tempat bekerja Murni bukanlah tempat yang begitu bagus. Banyak kisah-kisah horor yang beberapa kali Murni suka menceritakannya kepada orang-orang rumah. Murni juga pernah secara tidak sengaja kedapatan sesuatu di atas kepalanya yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tidak hanya sekali, Murni dipindahkan berkali-kali dalam jangka waktu tertentu, dari satu gedung ke gedung di sebelahnya. Begitupun seterusnya, karena ada masalah dengan keuangan tempat ia bekerja. Hingga pada 2018, Fashion Square pun tutup. Sejak saat itu, Murni lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya dan menjadi sering memasak. Masakan Murni bukan hanya terbilang enak, namun sangat enak. Mulai dari sayur hingga lauk pauk, Murni bisa memasaknya dengan sangat baik. Tak terasa kita telah berada di akhir video. Terima kasih atas perhatian Anda. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.